Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman. Saya akan menjelaskan perbedaan komunikasi massa dan komunikasi kelompok. Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas atau masyarakat umum. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan berbagai media sebagai saluran komunikasi tersebut. Contohnya komunikasi massa adalah radio menyiarkan musik dan berita, itu contohnya. Dan lainnya itu contoh koran memuatkan pemberitaan isu terkini. Kalau pemberitahuan secara langsung, contoh dari komunikasi massa yaitu seperti televisi, radio, serta koran dan lainnya. Itu contohnya dari komunikasi massa. Dan seterusnya, fungsi dari komunikasi massa banyak yang memiliki pendapat yang berbeda. Tapi sekarang saya akan mengambil pendapat dari Robert Camerton yang bagi fungsi komunikasi massa menjadi dua. Yang lain banyak yang berpendapat, ada 4, ada 7, tapi saya mengambil dari Robert Merton yang memiliki fungsi 2 saja. Di antaranya ada fungsi nyata. Apa itu fungsi nyata? Fungsi nyata yang diinginkan sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi tidak nyata. Apa yang dimaksud dengan fungsi tidak nyata? Yaitu fungsi yang tidak diinginkan. Itu. Kalau yang lain banyak yang berpendapat, tapi saya mengambil yang 2 saja. Sekarang, apa yang dimaksud komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah minimal 3 atau lebih. Dalam berkomunikasi kelompok, tiap peserta akan berinteraksi satu sama lainnya untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang kanan, kiri, depan, memandang sebagai bagian dari kelompok. Itu yang dimaksud dari komunikasi kelompok. Dan contohnya seperti apa komunikasi kelompok? Yaitu contohnya seperti komunikasi kelompok antara lain seperti kuliah, saling berpendapat di antara sama mahasiswa, dan musyawarah atau rapat apa saja, briefing seperti seminar, apalagi, dan lain-lain lah. Yang penting berkelompok, minimal 3 orang atau lebih. Itu yang dimaksud dengan komunikasi massa. Selanjutnya, apa sih manfaat dari komunikasi kelompok? Yang pertama, manfaat dari komunikasi kelompok adalah saling bertukar informasi antara anggota lain. Yang kedua, menambahkan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, membuat setiap anggota menjadi lebih sigap. Itu manfaat dari komunikasi kelompok. Yang keempat, mengembangkan mental setiap individu. Yang kelima, meningkatkan kesadaran setiap anggota untuk tetap saling menghormati pendapat dari sesama yang sudah berkelompok itu. Itu manfaat dari komunikasi kelompok. Seterusnya, fungsi dari komunikasi kelompok adalah mencakup fungsi hubungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi persuasi,
fungsi pemecahan masalah dan fungsi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, fungsi terapi, yaitu fungsi dari komunikasi kelompok. Dan yang terakhir adalah tujuan dari komunikasi kelompok adalah berbagi informasi dan menjaga diri, dan pemecahan masalah banyak dah yang lain untuk tujuan-tujuan komunikasi. Komunikasi sangat penting bagi kita semua karena berkat komunikasi kita bisa berpengalaman, bisa mengetahui antara sama yang lain, dan juga tidak saling menyalahkan. Lebih-lebih kita menerapkan komunikasi kelompok yang mana yang sudah dijelaskan tadi, seperti musyawarah, seminar, saling tukar pendapat lah, seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan, itu pribadi dari kebodohan saya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.